Kapten Brunei sebut Indonesia pakai formasi 118. Sinteyong tertawa. Informasi selanjutnya, Sinteyong pastikan dua pemain andalan timnas Indonesia absen lawan Brunei Darussalam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sinteyong kebingungan menanggapi komentar Kapten Brunei Darussalam Hendra Azam Idris yang memprediksi timnas Indonesia akan main ekstra menyerang dengan formasi 118. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Sinteyong ditanya terkait tanggapan komentar Hendra Azam Idris yang memperkirakan Indonesia akan memainkan formasi aneh melawan Brunei. Pelatih asal Korea Selatan itu sampai bertanya 2 kali kepada sang penerjemah untuk memastikan pertanyaan yang ditujukan. Sinteyong pun lantas tertawa sebelum memberikan jawaban. Saya merasa pemain Brunei bercanda untuk masalah formasi 118 ya. Saya pun berharap para pemain bisa menghargai lawan. Begitu juga kita harus menunjukkan yang terbaik. Jadi terlepas lawan tim kuat atau tidak, kita harus bisa melakukan permainan kita. Ucap pelatih 53 tahun tersebut sambil melempar senyum ke wartawan yang menghadiri jumpa pers di Stadion GBK di Jakarta. Sinteyong menegaskan bahwa bakal banyak melakukan reposisi pemain dalam pertandingan ini, namun tidak akan membuat formasi 118. Formasi mainnya normal saja. Sebelumnya memang Kapten Brunei Hendra Azam Idris berseloroh jika timnas Indonesia akan bermain dengan formasi 118 untuk mengurung pertahanan Brunei dan mencetak banyak gol. Ya, di pertemuan terakhir wajar kami sulit mengalahkan Indonesia karena mereka main menyerang, juga kami cuma bermain dengan 10 orang dan sulit bagi kami untuk mengimbangi Indonesia. Jadi mungkin besok mereka juga akan menyerang total, main dengan formasi 118. Jadi kami harus menumpuk pemain di lini pertahanan, kata Azam. Kendati demikian, Azam tetap punya kepercayaan diri untuk bisa menahan Indonesia. Ini karena kompetisi Brunei sudah bergulir, tidak seperti saat tampil di Piala AFF 2022. Tapi ya sekarang situasinya berbeda. Kami main 11 lawan 11 sejak awal di laga ini, jadi saya optimistis bisa mengimbangi timnas Indonesia, kata Azam sambil tersenyum. Dan di informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memastikan dua pemain andalannya tidak akan tampil lawan Brunei Darussalam pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam ini akan digelar pada Kamis 12 Oktober malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga ini, Sinteyong mengatakan jika ada dua pemain yang dipastikan tidak akan tampil melawan Brunei. Dua pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Hal ini tidak terlepas dari kedua pemain yang sedang mengalami cedera sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, untuk starting besok, Marcelino dan Rafael tidak akan masuk. Rafael bahkan akan keluar dari daftar nama 23 pemain, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tidak ingin memaksakan kondisi pemain yang cedera untuk tampil. Hal tersebut guna menjaga kondisi pemain agar bisa tampil di target selanjutnya pada bulan November mendatang. Ya, memang sebelum datang ke timnas sudah ada cedera dan sudah hampir sembuh. Tapi saya tidak ingin paksa karena target kita akan mulai dari November, jadi saya tidak ingin paksa agar dirinya tidak cedera, ujarnya. Namun mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu ini tetap memanggil pemain yang cedera guna tetap bisa mengetahui permainan yang dia inginkan. Tapi meski begitu saya tetap akan panggil ya agar bisa tahu juga bagaimana kita bermain, jadi saya sengaja untuk panggil, kata Sinteyong. Adapun duel timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 leg. Leg pertama, timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 12 Oktober pukul 7 malam. Kemudian leg kedua, giliran Brunei yang menjadi tuan rumah pada Selasa 17 Oktober 2023. Kini, jelang melawan timnas Indonesia, Kapten Brunei Darussalam Hendra Azam mewaspadai penampilan Garuda. Ia menyebut timnas Indonesia bakal tampil menyerang pada pertandingan nanti. Mengingat pertemuan terakhir mereka di Piala AFF 2022,
Timnas Indonesia pernah menang dengan skor 7-0. Apalagi pada pertandingan nanti, tim besutan Shin Tae-yong ini bakal memainkan pemain terbaiknya. Tentu hal tersebut langsung membuat Kapten Brunei Darussalam waspada. Kapten Brunei Darussalam itu juga mengaku bahwa tidak akan mudah untuk menghadapi Indonesia. Di atas kondisi tersebut, ia meminta lini belakang Brunei untuk bekerja keras demi menahan gempuran pemain timnas Indonesia. Meskipun begitu, ia tak pesimis dalam laga melawan timnas Indonesia. Menurutnya, Brunei yang sekarang tak bisa dianggap sebelah mata seperti saat dibantai 7-0 di Piala AFF kemarin. Hendra Azam pun yakin bahwa rekan-rekannya mampu untuk mengimbangi permainan timnas Indonesia. Sekarang situasinya berbeda. Kami akan bermain 11 versus 11 sejak awal laga. Jadi saya optimistis bisa mengimbangi mereka, kata Hendra Azam. Ya, pada pertandingan leg pertama nanti, timnas Indonesia tentunya akan berusaha mengincar kemenangan dengan banyak gol, sehingga sedikit bersantai untuk menatap laga leg kedua nantinya. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, nasib timnas Vietnam di dua kelompok umur berbeda sama-sama apes. Terbobol total 7 gol tanpa bisa mencetak satupun gol. Dua timnas Vietnam bermain dalam agenda berbeda, FIFA Matchday dan turnamen Seoul AO Cup 2023 di Korea Selatan pada Selasa 10 Oktober kemarin. Sesumbar di awal berakhir berencana, kenyataan yang terjadi tak sesuai yang digembar-gemborkan, bahkan berbanding terbalik dari ekspektasi. Ya, kekalahan beruntun hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja, tamu sepak bola Vietnam benar-benar dibuat kacau dengan hasil ini. Hasil ini tentu saja membuat fans sepak bola Vietnam terkejut, meskipun sebelumnya sudah dapat diprediksi dengan kasat mata tanpa analis yang mendalam. Diawali hasil timnas U18 Vietnam di turnamen Korea Selatan, dipimpin pelatih pesakitan Asian Games 2022 Hangzhou Huang Antuan. Ya, kesuksesan Huang Antuan di Piala AFF U23 2023 tak berlanjut. Nasib miris di Asian Games 2022 pun masih mengikutinya. Bertanding melawan Maroko, timnas U18 Vietnam dibantai dengan skor telak 0-5. Tak hanya kalah skor, tim besutan Huang Antuan kalah dalam segala hal. 4 gol yang mengoyak jala gawang Vietnam kelompok umur ini bahkan terjadi di babak pertama sebelum ditutup 1 gol tambahan di babak kedua. Kesenjangan pengalaman dan kelemahan fisik menyebabkan anak didik Huang Antuan menderita kekalahan telak 0-5 melawan tim Afrika, termasuk 4 kali kebobolan di babak pertama sebelum dipaksa mengakui kekalahan dengan skor akhir 0-5, kata mereka. Ya, di level senior, timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier dipaksa menelan pil pahit usai dipecundangi China di FIFA Matchday pada Oktober 2023. Bertanding di Dalian Sports Center, China berhasil membungkam tamunya dengan skor meyakinkan 2-0 lewat gol Wang Xiuming dan juga Wu Lei. Rasa pedih yang dialami Vietnam semakin bertambah setelah satu pemainnya diganjar kartu merah di menit-menit akhir laga. Nguyen Thanh Linh tertunduk lesu berjalan keluar lapangan setelah kartu kuning yang sebelumnya diberikan kepadanya dianulir. Wasit mengoreksi keputusannya dan memberikan kartu merah setelah melihat tayangan ulang pelanggaran Thanh Linh lewat VAR. Dalam video tayangan ulang, Thanh Linh dengan sengaja mendorong Jian Guangtai hingga bek China itu jatuh tersungkur. Padahal bola sudah dibuang oleh Jian Guangtai, hal itu pun sempat memicu emosi pemain China hingga keributan pun terjadi. Nah, penggunaan VAR menjadi akhir dari gaya bermain brutal para pemain Vietnam yang selama ini mereka peragakan. Timnas Vietnam senior masih menyisakan 2 laga melawan Uzbekistan dan Korea Selatan di China nantinya. Meski begitu, hanya laga melawan Korea Selatan yang tercatat sebagai agenda FIFA Matchday pada Oktober 2023. Selain itu, kabar terakhir juga menyebut bahwa laga melawan Uzbekistan hanya sebatas latihan tertutup saja.